kenapa sih kita harus membuat sebuah challenge? Hai guys, so video kali ini saya ingin membahas tentang kenapa sih kita harus membuat sebuah challenge, especially kalau Anda pengen mengedukasi market Anda. Right, so Anda tahu bahwa jualan itu orang lebih suka diedukasi sehingga mereka akhirnya pengen jadi tertarik dan ingin membeli produk Anda. Nah, edukasi bisa macam-macam. Kalau Anda datang ke mall misalkan, Anda akan dikasih brosur, brosur. Bahkan di pinggiran, di elevator, di lift dan sebagainya, Anda keluar lift, Anda dikasih brosur. So what is the goal of brosur? Brosur sendiri adalah bentuk edukasi, tapi short term banget. Anda dapat brosur itu, Anda baca, lihat, tertarik, Anda menuju ke lokasi, or tidak tertarik, Anda lempar itu ke tempat sampah. Jadi short live banget. Anda datang ke pameran, booth, pameran, fair, pameran mobil, pameran apapun itu, Anda akan pulang dengan sekresek penuh, sekantong penuh, brosur. Brosur, price list, apapun itu. Itu adalah bentuk edukasi. Dan di sana kita melihat banyak sekali SPG sebarin brosur di setiap stand. So, itu adalah proses dari edukasi. Jadi market online dan offline semuanya butuh edukasi. Nggak bisa tiba-tiba orang tahu produk Anda. Apalagi kalau produk Anda memiliki keunikan khusus tersendiri yang di mana-mana nggak ada. Of course, Anda harus melakukan edukasi. So, edukasi is the key. Nah, sekarang gimana caranya membuat edukasi ini sampai customer Anda benar-benar ngerti dan benar-benar sudah benar-benar dalam banget begitu, dia udah melakukan semuanya yang Anda ajarkan di edukasi Anda. Sehingga akhirnya dia menjadi ideal customer Anda. So, itulah gunanya challenge. So, challenge apa sih? Challenge adalah tantangan. Kita menantang audiens, oke? Kayak saya, ada 30 days challenge untuk build tribe, ada 7 days challenge untuk apa? Ada 30 days challenge untuk menurunkan berat badan. So, challenge here, challenge there. Apa sih benefitnya dari challenge ya? Kenapa kita membuat challenge dan kenapa Anda harus bikin challenge di tribe Anda? Right, yang pertama, challenge menjual mimpi. Ya, semua jualan jual mimpi sih, basically sih. Tapi challenge menjual mimpi. Kalau kamu berhasil ikuti challenge ini 30 hari, kamu akan turun 10 kilo. So, dia akan langsung kayak, 30 hari 10 kilo. There is the dream. Ya, jadi kunci dari challenge adalah hasil akhirnya apa? Setelah 30 hari, setelah 7 hari, setelah 2 bulan, apa dapatnya? Nah, ini yang harus solid banget. Sehingga buat mereka, orang akan melihat bahwa, oh, challenge ini menarik ketika dia bisa membayangkan, oh, ternyata bisa. Oh, ternyata dipandu. Oh, ada guide-nya, ada blueprint-nya, ada resource-nya, ada semuanya, ada bahannya, ada tools-nya, ada caranya, ada skill-nya. Ada itu semua, dia melihat, oh, kayaknya bisa deh. Barulah dia akan ikut. As long as match antara dream-nya dengan market-nya. Makanya saya selalu menekankan market research karena Anda harus tahu siapa market Anda. Right? So itu mesti clear. Ya, jadi yang pertama adalah challenge menjual mimpi. Di akhir challenge bisa atau dapat apa? Nah, yang kedua, challenge membuat market Anda take action. Ya, karena kalau yang namanya mengikuti atau ikuti 30 days challenge untuk build a tribe, ya kalau Anda cuma join terus nonton doang, habis itu nggak ngelakuin, ya bukan challenge kan. Challenge harus selalu posting, harus selalu setor hasil kegiatan sehari-hari apa, dilakukan setiap hari. Karena terjadinya sebuah aktivitas di mana customer Anda akan take action, bikin habit after 30 days. Habit katanya 30 hari udah jadi tuh habitnya tuh. Ya kalau mau lebih kuat lagi 3 bulan, tapi I think 21 hari kan untuk bikin sebuah habit itu jadi. Maka ketika Anda men-challenge orang, misalkan kayak tadi build a tribe, 30 hari challenge bikin konten misalnya. Oke, 30 hari posting, 30 hari baca buku. Ini ada tribe baru nih kan di dalam Tribelio, challenge untuk tantangan membaca buku setiap hari. Orang harus posting nih setiap hari baca buku apa. Akan membuat habit. Sehingga mau nggak mau setelah 30 hari menjalankan tantangan tersebut, customer tadi sudah memiliki habit kebiasaan untuk melakukan apapun aktivitas di challenge tersebut. Nah, ini adalah habit tersebut membuat mereka jadi ideal customer Anda. Nah, sekarang gini, kalau misalnya nih ada 30 days challenge untuk fat loss, tiap hari harus nge-gym, olahraga, harus posting, makannya harus diet, dan sebagainya. Dan itu sudah dijalankan selama 30 hari. What next? After 30 hari, orang udah biasa, udah nge-gym, udah setiap hari. Disuruh berhenti itu nggak enak. Dia akan terus jalan. Apalagi kalau dia mendapatkan hasil.
Ya, karena dia sudah jalan dan sudah mendapatkan hasil, ini membentuk sebuah habit. Kalau ini membentuk sebuah habit, maka inilah yang disebut dengan Anda memiliki ideal customer, di mana habitnya saja sudah align dengan bisnis atau produk yang Anda tawarkan. Misalnya habis itu Anda menawarkan, ini loh suplemen untuk fat loss, ini loh suplemen untuk vitamin untuk naikin, imun tubuh misalkan, multivitamin, atau ini whey protein untuk bikin masalah Anda jadi. So those challenge akan membuat orang terkondisikan sehingga mau nggak mau dia akan pakai produk yang Anda tawarkan. So that's how you create the challenge. Kalau misalnya Anda membuat challenge yang nggak ada hubungannya, ya buat apa? Wasting time, ya kan? Tapi kalau Anda membuat sebuah challenge yang cocok, yang selaras, kita ngomongnya align ya, selaras dengan produk Anda, maka dia atau customer akan memiliki kebiasaan yang bahkan kebiasaannya ini membutuhkan barang Anda. Kan enak banget ya. So challenge is basically adalah sebuah bentuk edukasi yang membuat usernya langsung action menuju ke mimpinya, dan akhirnya di akhir challenge membentuk sebuah habit yang menginginkan produk Anda. This is amazing, guys. Ini challenge ini adalah inkubator customer, right? Jadi menginkubasi seorang customer, di mana di situ dalam prosesnya dia akan menghasilkan atau menjadi seseorang yang Anda inginkan sebagai ideal customer Anda. So challenge is amazing banget. That's why ketika saya mulai dengan Tribelio kemarin ada 30 days challenge, ada 7 days challenge, macam-macam. Oke, jadi this is amazing. Nah, sekarang Anda sudah tahu ya ada 3 hal kenapa Anda harus create challenge. Challenge menjual mimpi, challenge membuat customer Anda take action, dan membuat mereka menjadi ideal customer Anda. So, those 3 things adalah kenapa Anda harus membuat sebuah challenge. Nah, kemudian, what is next step? Langkah selanjutnya apa nih? Oke, yang pertama, saya catat di sini. Yang pertama adalah apa yang menjadi reward dari challenge tersebut. Anda kalau belajar dari saya, List Building Mastery, Anda baca List Building Black Book, kemudian ikuti List Building Mastery, listbuildingmastery.id, maka Anda di depan, Anda akan mendapatkan, kalau Anda bisa berhasil melakukan semuanya, Anda akan mendapatkan 1,5 miliar omset ya, by the way, dan Anda akan mendapatkan ini nih, Silver Circle. Jadi ada Silver Circle. Nah itu, Anda akan mendapatkan plakat itu. Sudah ada beberapa orang yang mendapatkan itu, mereka menghasilkan miliaran, bahkan hanya dalam waktu 5 bulan saja menghasilkan miliaran. Itu adalah reward-nya. Kita lagi memikirkan reward yang lebih kecil sebenarnya. 1,5 miliar sometimes buat orang, wah 1,5 miliar ya. Kita lagi memikirkan kalau 150 juta apa ya? Kenapa 150 juta? Dari 10.000 US dollar sih sebenarnya. Patokan saya di US dollar. 10.000 US dollar dan 1.000 dolar. Kalau 1.000 dolar enaknya dapat apa ya? Let me know guys, kalau misalkan Anda ada ide 100.000 dapat Silver Circle, kalau 150 juta atau 10.000 US dollar dapat apa? Kalau 1.000 dolar atau 15 juta dapat apa? Oke, dan jangan lupa bahwa sampai per hari ini, kalau Anda menghasilkan 5 juta, lebih kecil lagi, 5 juta in 2 months di List Building Mastery dengan menggunakan Tribelio, duit Anda saya balikin 100%. Still good, right? At least beberapa orang, artinya sudah banyak banget sih yang duit join List Building Mastery-nya saya balikin. Karena ya mereka menghasilkan 5 juta di 2 bulan pertamanya untuk take action. Ya oke lah 5 juta, habis itu naik ke 10 juta, 15 juta, Anda dapat something else. Habis itu 150 juta dapat something else. And then 1,5 miliar Anda dapat Silver Circle. Saya masih pengen ada yang bisa menghasilkan sampai 15 miliar sih. Saya menunggu itu. Oke. Nah yang kedua adalah, setelah yang pertama adalah reward memacu orang. Yang kedua adalah competition-nya. Apakah ada competition-nya? Apakah orang harus posting tiap hari? Jadi nggak dibiarkan diam-diaman aja. Ini sudah sampai sini, ini sudah sampai situ. Ada kayak kayak leaderboard-nya gitu. Bayangin kalau Anda nonton film, Anda nonton pertandingan bola, pertandingan basket, tapi angkanya nggak ada yang tahu. Kan nggak enak banget ya. Kayak ini udah berapa nih gitu. Jadi challenge itu butuh competition. Anda butuh ngelihat orang lain. Nah, kemudian terakhir nih. What is the next step after challenge supaya retention masih bagus? Maksudnya apa? Maksudnya adalah setelah selesai, setelah orang dapat Silver Circle, apalagi nih next step-nya nih? Apakah akan ada lagi? Makanya kenapa saya lagi berencana membuat yang 1.000 US dollar, 10.000 US dollar supaya ada what is next? Kayak gitu. After 100.000 US dollar, maybe ada 1 million. Ada 1 million, ada 15 miliar. Kita cari maybe golden circle. Like amazing banget, ada golden circle gitu kan di Tribelio. Jadi apa setelah mereka misalkan tadi 30 days challenge ya untuk fat loss misalkan. Setelah selesai turun 10 kilo, apa nih?
Apakah Anda dapat kaos khusus? Beachbody.com. Kemarin itu saya lupa di programnya dia yang mana. P90X kalau nggak salah, itu bikin kaos. Jadi kalau orang dari gemuk banget kemudian berhasil kurus menjalankan P90X, saya lupa P90X atau Insanity ya. Ada dapat kaos, kalau nggak salah di belakangnya tulisannya I earn it. Saya mendapatkan ini, kaos ini. Jadi kaos itu hanya diberikan pada orang yang berhasil untuk turun sekian kilo gitu. Nah, habis itu apalagi tuh? Dia boleh jadi coach. Dia boleh jadi coach, dia boleh terima klien, ngajarin Beachbody. Kemudian dia boleh jualan suplemennya Beachbody. Which is dia bikin culture di situ. Bikin orang itu punya sup. It's not kayak MLM, tapi lebih solid lagi, lebih close. Jadi nggak kayak MLM yang rekrut nggak. Tapi hanya orang yang berhasil yang boleh ngelakuin jadi leader. Kalau nggak berhasil nggak boleh jadi leader gitu. Jadi lebih close group. So I think itu teman-teman amazing ya. Kalau Anda tahu bagaimana caranya dengan memanfaatkan challenge ini, Anda bisa membuat bahkan ideal customer Anda. Jadi nggak lagi cuma sekedar mencari-cari kayak siapa ya ideal customer saya yang memiliki habit apa ya, yang memiliki mindset apa ya, memiliki knowledge apa ya. Tetapi Anda membuat mereka di tempat Anda sehingga mereka memiliki habit untuk menggunakan produk Anda. Alright guys, so thank you so much for watching this video. Kalau Anda ingin mempelajari hal-hal ini, berdiskusi lebih lanjut, silakan join di Tribe Hackers, di komunitas saya di Tribelio. Kita bisa berdiskusi di sana dan Anda bisa diskusi juga dengan tim saya. Thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.